Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore atau malam. Karena kita nggak tahu kapan kalian akan melihat video ini. Baik, Bu Ririn akan jelaskan materi kali ini adalah materi metode lelaran titik tetap. Metode lelaran titik tetap ini merupakan metode tertutup. Kalau sebelum-sebelumnya kita sudah mempelajari metode terbuka, yaitu metode bagi dua dan juga metode regulavalsi. Nah, anak-anak, bedanya di sini metode tertutup ini kita tidak memerlukan selang lagi. Kalau kemarin kan kita menggunakan selang yang mengurung akar. Nah, yang diperlukan hanya sebuah tebakan awal akar atau dua buah tebakan yang tidak perlu mengurung akar. Begitu. Jadi nanti kita bisa mengira-ngira nilai X1 dan X2 gitu. Hampiran akar yang sekarang didasarkan pada hampiran akar sebelumnya melalui prosedur lelaran. Nah, kadangkalanya lelaran konvergen ke akar sejati atau bisa menemukan akar sejatinya, tapi kadangkala dia bersifat divergen. Nah, apabila lelaran bersifat konvergen, konvergensinya itu berlangsung sangat cepat dibandingkan dengan metode tertutup. Jadi nanti kalau kalian menghitung ternyata nanti nilainya divergen, jadi diabaikan saja. Jadi kalau sudah semakin ke bawah semakin besar, maka hitungannya diabaikan saja. Nah, adapun metode ini juga dinamakan metode lelaran sederhana atau metode langsung atau metode silih beruntung. Pembentukan prosedur lelaran ini adalah sebagai berikut. Jadi sama seperti yang lainnya. Jadi kita susun persamaan menjadi fx sama dengan 0. Begitu, sebentar saya tayangkan aja biar saya bisa rekorek ya. Sepertinya bisa ya, sebentar. Baik, jadi kita nanti membuat fx-nya ini sama dengan 0 menjadi bentuk X sama dengan GX. Lalu bentuklah menjadi prosedur XR plus 1 sama dengan GXR. Nanti jelasnya pada contoh soal ya. Nah, terkala atau tebak nilai awal X0 lalu dihitung X1, X2, X3 sampai berapa? Sampai dengan nanti ketemu nilai X yang stabil. Begitu ya. Yang mudah-mudahan konvergen ke akar sejati atau akar sejati itu adalah nilai X yang kita cari. Sedemikian hingga nanti fx-nya sama dengan 0 dan S sama dengan GX. Yang ketiga, syarat ketiga adalah kondisi berhenti jika lelaran dinyatakan kurang dari epsilon. Perhatikan ini ya. Nah, kapan perhentian ini? Nah, harus kurang dari epsilon. Nah, kemudian apabila menggunakan galat hampiran, nah ini dengan sigma nanti, tapi kita menggunakan yang keempat aja ya. Begitu. Epsilon nggak usah khawatir dan delta nanti ditetapkan sebelumnya. Oke, untuk lebih jelasnya Bu Ririn kasih contoh soal saja ya. Nah, ini kita akan mencari solusi akar persamaan fx sama dengan x kuadrat min 2x min 3 sama dengan 0. Dengan metode lelaran titik tetap menggunakan epsilon. Perhatikan di sini kita menggunakan 6 angka di belakang koma. Supaya apa? Supaya sama dengan epsilonnya. Karena yang kita cari tadi seperti rumus sebelumnya adalah XR plus 1 dikurangi XR harus kurang dari epsilon. Tapi ingat kita punya tanda mutlak. Nah, sedikit berbeda dengan metode-metode sebelumnya, Nana. Jadi kita akan menjadikan X sama dengan, perhatikan di sini. Kalau pada soal itu adalah fx ini ya, sama dengan X kuadrat. Nah, ini ada beberapa 3 kemungkinan. Yang pertama adalah begini. Kita perhatikan yang pertama adalah yang A ini. A ini adalah X kuadrat min 2X min 3 sama dengan 0. Kita bawa ke sisi sebelah kanan min 2X min 3 menjadi 2X plus 3. Kemudian karena ini masih kuadrat,
kita hilangkan kuadratnya sehingga bentuknya adalah akar, menjadi seperti ini ya. Oh ini mohon maaf tadi kesentuh saya. Ini ya. Oke. Jadi dalam hal ini nanti kita mencari dengan akar. Bagaimana Bu nyari akarnya di Excel? Nah, ingat kalau kita mempelajari Excel kita harus tentu namanya tahu yang namanya rumusnya atau formulanya atau bahasa Inggrisnya. Nah, tadi soalnya kita cari tadi apa? Akar berapa tadi? Maaf. Akar 2x plus 3 ya. Oke, perhatikan di sini. Bu Ririn di sini menggunakan 4 sebagai terkaan awalnya Bu Ririn. Bu, boleh nggak Bu saya tebak 5 di sini? Boleh. Bu, saya boleh 7, boleh. Nanti bisa dicoba di rumah masing-masing. Perhatikan, R0 artinya adalah R tebakan awal. Jadi, kita masukkan rumus di sini. Di sini kan X R plus 1 artinya adalah sebelumnya dikurangi yang sekarang. Karena ini belum ada berarti kita kosongkan. Baik, untuk yang hitungan yang kedua, ingat ini ada tanda mutlak. Jadi untuk ini kita masukkan nilai 4-nya. Berarti kita punya akar 2 dikali 4 ditambah 3. Berarti kita punya berapa Nana? Kita punya 8 ditambah 3. Berarti akar 11. Bisa dicari akar 11 adalah ini 3,3166625 gitu ya. Ya. Oke. Jadi nanti kalau sudah ketemu kita masukkan di sini. Kemudian hasil ini adalah XR plus 1 artinya adalah R1 berarti R1 dikurangi dengan R0. Berarti di sini adalah 3,3166625 dikurangi dengan 4. Ingat di sini ada tanda mutlak artinya adalah dia bernilai positif. Sekali lagi kalau kita punya akar artinya adalah begini anak-anak. Kalau Bu Ririn punya 3, ini kan sama dengan 3. Kalau Bu Ririn punya min 3 artinya adalah di sini 3. Bu, kok bisa seperti itu? Sebenarnya artinya dari mutlak itu sendiri adalah ini 0, ini 3. Kalau saya punya di garis bilangan, ini min 3. Min 3 ke 0 ini jaraknya adalah 3. 0 ke 3 juga jaraknya adalah 3. Makanya ini adalah yang dimaksud dengan akar itu seperti itu. Makanya dia selalu bernilai positif. Nah, hitungan seterusnya akan kita lakukan sampai apa? Sampai kurang dari epsilon. Ingat epsilon tadi kita adalah sama seperti ini ya. Ini epsilonnya ya. Ini epsilonnya ya. Yang dicari adalah yang kurang dari epsilon. Yang dicari adalah yang kurang dari epsilon. Berarti ini memenuhi ya. Yang ini ya. Baik. Ini masih 1 anak-anak. Jadi tadi masih A. Kemudian ada yang kedua. Nah, kita jadikan kalau yang kedua X-nya kita keluarkan sehingga nanti min 3-nya kita cari ke kanan. Sehingga nanti di sini adalah X min 2. Kita keluarkan X-nya sehingga ini dengan cara yang sama silakan nanti dicari di Excel seperti ini. Nah, ini kenapa kok seperti ini? Kalau kita teruskan nilainya sama Nana. Ya, begitu. Yang ketiga, nah ini juga beda. Ini min 2-nya yang kita taruh sini, yang lainnya kita taruh ke sebelah kanan sehingga didapatkan X seperti ini. Dengan cara yang sama, ternyata ini lelarannya bersifat konvergen. Semakin ke bawah semakin besar. Kalau seperti ini silakan di stop hitungannya. Begitu. Oke, baik, kita latihan di Excel dulu ya anak-anak biar lebih afdol.
Baik, saya jelaskan dulu. Kalau ini Bu Ririn uji regula falsi dulu ya. Jadi kalau di sini saya menggunakan Excel, kita buat tabel seperti yang saya jelaskan kemarin. Sudah saya jelaskan, tidak saya jelaskan lagi. Kalau nilai A, kita tinggal ngasih nilai A seperti pada kolom yang saya klik ini ya. Kemudian kita cari FA-nya dengan memasukkan ke persamaan yang dicari, kemudian B juga seperti itu, kemudian baru kita cari juga ke dalam persamaannya sehingga didapatkan ini. Perhatikan anak-anak, jadi A ini adalah nilai A. Kita kalau karena regula falsi masih metode terbuka, berarti kita punya akar A nya di sini 5, B nya 9. Oke, kita nyari dulu, nyari FA nya. Karena persamaannya adalah X kuadrat min 4X min 3, jadi tinggal kita kalau ini saya masukkan karena X-nya adalah kita di B2 atau nilai dari A, maka di sini perhatikan yang saya ketik ini, yang keluar rumusnya ini. Jadi rumus di sini B2 caping ya di sini. Jadi caping ini menandakan kita kuadrat. 2 adalah pangkat 2 dikurangi 4 bintang karena X ya 4X. B2 juga masih 5 min 3. Begitu. Sehingga nanti untuk kalau kita substitusikan 5, ini hasilnya adalah 2. Kemudian dengan cara yang sama kita substitusikan B. Kemudian dengan cara yang sama B kita masukkan sama, berarti kita ganti, kalau tadi B2 sekarang jadi D2, bintang atau caping 2 artinya adalah kuadrat 2 dikurangi 4 kali X-nya di sini 9 ya Nana, ketemulah 42. Kalau kita untuk mencari W-nya di sini perhatikan, karena kita di Excel harus sangat berhati-hati. W kemarin rumusnya adalah FA dibagi FA dikurangi FB. Tapi perhatikan di sini kita kurung sendiri-sendiri, C2-nya kita kurung, kemudian dibagi C2 dikurangi E2 juga kita kurung. Kalau takutnya kenapa? Jadi C2 menghasilkan suatu sendiri dibagi dengan C2 dikurangi E2 menghasilkan sendiri. Kemudian dengan cara yang sama, C-nya kemarin rumusnya adalah A ditambah dengan W dikali kita bintang, kemudian D2 itu adalah B dikurangi dengan B2A. Sehingga ketemu 4,8. Oke, FC-nya tinggal kita substitusikan ke dalam rumus Fx-nya diganti dengan C. Perhatikan di sini, C akan menjadi nilai A pada iterasi berikutnya. Perhatikan di sini. Jadi yang saya klik-klik ini sama semua. Ya, pada iterasi berikutnya. Dengan cara yang sama tinggal ditarik aja Excel-nya. Jadi kalau misalkan di komputer ini ditarik seperti ini anak-anak. Nanti tinggal tarik aja sampai dengan ketemu nilai yang sama. Kalau sudah ketemu ini artinya nilai X-nya yang kita cari adalah 2,355. Begitu. Paham ya? Nanti kalau kurang paham bisa dicoba rumusnya, nanti untuk Excel-nya Bu Ririn akan share. Begitu. Selanjutnya saya akan jelaskan contoh dari metode lelaran titik tetap. Kalau tadi sedikit saya jelaskan untuk yang materinya, soalnya sama dengan yang sebelumnya. Jadi di sini untuk X-nya karena tebakan saya coba 4 dengan cara yang sama. Karena yang tadi ini 0 awalnya, jadi kita masukkan 0,000. Ingat karena kita menggunakan epsilon 6 angka di belakang koma, artinya kita pakai 6 angka di belakang koma. Jangan lupa di setting ya, di setting apa? Kolomnya. Begitu. Oke. Kemudian karena ini kita menggunakan nilai mutlak, jadi kita menggunakan karena bahasa Inggrisnya absolut, di sini sama dengan ABS, B3 dikurangi B2. B3 adalah ini dikurangi B2.
Jadi 3,60555551275 dikurangi dengan 4. Hasilnya seperti ini. Kita hanya cukup mengerjakan satu, kemudian bisa kita tarik ke bawah. Tarik aja ke bawah, karena Bu Ririn ini menggunakan tablet jadi agak susah. Tarik aja ke bawah ya, untuk menggunakan Excel sampai apa? Sampai dengan nilai yang kurang dari epsilon. Ini kebetulan nilainya stabil di iterasi ke-21 dan juga 22. Sangat gampang, bisa dicoba di rumah. Selamat mencoba.